hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kali ini saya mau mengajak kita membicarakan tentang kemuliaan Allah. Kadang dalam hidup kita tidak menyadari Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Ada kemuliaan yang harus kita pahami, ada kemuliaan yang harus kita lakukan, ada kemuliaan Allah yang harus kita samakan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita perlu memahami dengan sungguh-sungguh bagaimana karakter, bagaimana sifat Allah, bagaimana pribadi Allah yang kita sembah itu. Dan salah satu karakteristik sifatnya adalah kemuliaannya. Dia adalah Allah yang mulia. Allah Tritunggal yang kita sembah itu adalah Allah yang mulia. Apa itu kemuliaan Allah? Istilah kemuliaan sering ditemukan di dalam Alkitab dan biasanya menunjukkan manifestasi dari keberadaan Allah Tritunggal yang kita sembah itu. Jadi ini harus kita pahami ya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, kita mesti mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kekuatan, bukan hanya dengan hati dan jiwa, tetapi juga dengan akal budi. Tanpa our mind, tanpa pemahaman yang benar, kita tidak mungkin bisa menyembah Allah yang benar itu. Sebab apa? Sebab konsep kita saja sudah tidak benar. Jadi sesungguhnya kita mesti mengenal karakter Allah. Dia adalah Allah yang mulia. Ini adalah inti keberadaan Allah yang sungguh, kemegahan ilahinya dan keilahiannya yang murni. Ya, istilah yang sama juga sering dipakai, yaitu kemahatinggian Allah, menunjukkan sifat Allah yang melampaui realitas yang terbatas ini. Jadi kemahadahsyatan Allah, ini istilah yang boleh saya bagikan bagi kita. Allah yang mulia itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak mungkin kita tampung, kita tidak mungkin terima secara sempurna. Tetapi ada bagian-bagian yang boleh kita pahami sejauh kita mampu menerimanya. Sesungguhnya Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi ini tidak mampu kita terima dengan ideal, dengan sempurna, dengan total. Sebab apa? Dia Allah yang besar, kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Namun demikian, kita perlu memahami, mengerti tentang kemuliaan Allah ini supaya kita bisa memuliakan Dia sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, orang-orang yang cukup rohaniawan, baik orang Israel, bahkan orang-orang non-Israel, mengakui bahwa manusia tidak mungkin melihat Allah. Kalau sampai melihat Allah, mereka akan mati. Jadi betapa dahsyatnya Allah itu ya. Dalam Alkitab, sifat kemuliaan Allah dinyatakan pada saat Allah memperlihatkan diri di Gunung Sinai. Misalnya ya, dalam Keluaran 19. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Ya, Yehezkiel menerima wahyu yang menakjubkan tentang Allah di tepi sungai Kebar. Juga agak mirip dengan gambaran Yesus yang dimuliakan. Matanya bagaikan nyala api disebutkan situ. Bajunya begitu putih dan tidak ada di dunia ini sama dikelantannya. Begitu putihnya, begitu menyilaukannya Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh dahsyat. Tidak mungkin kita tampung, tidak mungkin kita bisa terima secara total. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat 14 sampai 16, disebutkan di situ matanya bagaikan nyala api, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, Paulus bersaksi telah melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam penampakan diri Kristus yang menyilaukan di jalan menuju Damsyik,
Kemuliaan ilahi hanya dapat kelihatan kalau orang bersembah sujud di hadapan Allah dengan rasa hormat yang sesungguhnya. Ini kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah digambarkan sebagai api yang menghanguskan, api yang menyala-nyala yang tidak mungkin kita bisa pandang dengan sempurna. Bahkan ketika Paulus melihat kemuliaan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, matanya jadi buta. Jadi kemuliaan Allah begitu dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih, inilah pribadi Allah yang kita muliakan itu. Pertama-tama kita harus menyadari, memahami betapa mulianya Allah itu. Betapa mulianya Allah Tritunggal yang kita sembah. Di satu sisi dia Bapa kita. Allah Bapa mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi, datang ke dunia, berkorban buat kita, begitu mengasihi kita, ya. Allah menggendong kita, kita panggil sebagai Bapa Surgawi. Bapa memanggil kita sebagai anak-anaknya yang kekasih, menggendong, memeluk kita, mengasihi, memelihara kita, dan dia begitu erat dengan kita. Tetapi ingat, dia juga Allah yang mulia, yang harus kita puja dengan sesungguh-sungguhnya, dengan hati yang gemetar, dengan hati yang penuh kesungguhan untuk pemujaan terhadap Allah. Inilah Allah yang mulia. Jadi Allah kita kasihi, kita panggil Bapa, kita erat, kita memohon-mohon apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga memuja dia sebagai Allah yang mulia. Mungkin banyak orang berkata, Allah seperti apa? Kok minta dimuliakan? Seolah-olah dia kurang mulia. Kok Allah seperti apa minta disembah? Terlalu egois. Tetapi ini salah. Allah juga mengasihi kita. Allah juga menginisiasikan dirinya untuk datang ke dunia ini. Mengasihi, menebus, menyelamatkan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh Bruce Milner, ya, dalam bukunya yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, disebutkan ada 3 pemahaman yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Yang pertama adalah ketidakterbatasan Allah, ya. Dia adalah Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu yang pertama, Allah yang tak terbatas, ketidakterbatasan Allah. Kemudian yang kedua, keberadaan diri Allah yang tidak tergantung pada apapun yang lain. Dia Allah yang independen, dia Allah yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa dihampiri secara keseluruhan oleh makhluk apapun. Allah yang independen. Kemudian yang ketiga, kemantapan Allah yang selalu konsisten, yang tidak berubah. Suatu sifat yang diungkapkan dalam kesetiaan dan keteladanan dalam hubungan Allah dengan umatnya dan menjadi dasar perjanjian. Allah mantap, Allah konsisten, Allah terus mengasihi, memelihara kita. Inilah kemuliaannya. Maka kita memahami kemuliaan ini secara manusia kita dalam kebenarannya sejauh yang kita bisa terima. Dan kita pahami, kita memuliakan Allah. Dan kita menyembah dia, kita memuja dia selama-lamanya. Kemuliaan Allah menyatakan keunggulan dalam swasembada Allah yang mutlak. Penciptaan alam semesta dan manusia adalah perbuatan anugerah Allah yang mulia itu. Ya, bukan keperluan bagi Allah, ya. Dengan begitu nilai akhir dari arti manusia terletak dalam kemuliaannya itu. Jadi Allah begitu dahsyat, Allah begitu mulia, Allah Tritunggal, itulah yang kita sembah. Kita menjadi anak-anak Allah dari Allah yang mulia ini. Betapa dahsyatnya hidup kita ini, dan betapa perlunya, betapa harusnya, betapa bertanggung jawabnya kita harus menyembah Allah yang mulia sambil kita hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak dari Bapa yang kekasih. Jadi kita harus mengerti, memahami keseimbangan dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Dengan demikian,
Sekalipun rencana Allah mencakup kemuliaannya sendiri, namun rencana itu sekaligus ditujukan untuk memperoleh kesejahteraan yang kekal bagi manusia. Ya, prinsip yang mendasari pemikiran ini dinyatakan oleh Johannes Calvin. Dia tulis begini dalam terjemahan bahasa Indonesia: di atas segala-galanya kita dilahirkan bagi Allah dan bukan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian terakhir kita belajar kemuliaan Allah, kita melakukan penyembahan pemujaan, memuliakan Allah, dan kita bersekutu menikmati kehidupan ini bersama Allah Tritunggal sebagai Allah Bapa kita, Allah Juru Selamat kita, Allah Penolong kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Memuja Dia, menikmati juga persekutuan dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan, termulialah Dia, Allah yang mulia. Haleluya. Amin. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengertian Allah kita, tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengertian Allah kita, tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Haleluya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana terindah. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, baginya lah kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Dia, segalanya disiapkannya dalam rencana